ya dari institusi yang ada. Ada yang menyebutnya LPPM gitu ya. Ada juga mungkin Direktorat Inovasi gitu ya biasanya ya. Ada yang Direktorat Penelitian dan lain sebagainya. Kalau di BRIN ada organisasi riset gitu ya atau lembaga lainnya. Nah, intinya lembaga atau institusi ini itu menjadi naungan dari peneliti dalam melakukan pengusulan pendanaan riset. Gitu karena kalau di LPDP itu kontrak pendanaan riset itu tidak terjadinya bukan kepada individu langsung gitu ya, melainkan lembaga antar lembaga gitu. Dalam hal ini kalau yang pendanaan program di LPDP, maka LPDP akan melakukan kontrak dengan lembaga riset atau institusi sejenis ya, sekali lagi mungkin namanya berbeda-beda. Kemudian kalau yang program kerjasama mungkin ada Kemdikbudristek gitu ya ataupun BRIN gitu ya bekerja sama penandatangan kontraknya dengan lembaganya seperti itu. Nah, itulah makanya lembaga riset atau institusi sejenis ini disediakan akunnya di aplikasi Eris Pro. Baik, kemudian nah ini ya tadi yang antar lembaga ya, bukan individu. Kemudian juga di Eris Pro terdapat akun institusi lembaga sebagai entitas yang nanti memonitoring kegiatan riset para penelitinya, gitu ya. Sehingga nanti ketika login itu bisa dilihat siapa saja penelitinya. Nah ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi apa saja yang perlu dilakukan ini terkait dengan eh, program pendanaan risetnya, gitu ya. Jadi ketika eh, ada kegiatan program riset dibuka tadi RIM ya, RIM dibuka, maka ketika pendaftaran dan seleksi dilakukan di sisi BRIN, aplikasi pendanaan Risnov ya, kemudian setelah selesai di sana dilempar datanya ke Erispro interoperabilitas, maka nanti di situ akan ada eh, apa namanya hal-hal yang perlu dilakukan oleh lembaga riset atau institusi sejenis. Yaitu yang pertama melengkapi rekening banknya dan juga data penandatangan kontraknya. Nah, hal ini sering menjadi pertanyaan gitu ya ketika PMO dalam hal ini BRIN atau kementerian lembaga lain itu melakukan pengisian data kontrak di Eris Pro, maka nanti memilih untuk riset yang ini rekening pencairannya kemana gitu ya. Siapa yang melakukan penandatangan kontraknya gitu. Nah, data-data ini adalah data-data yang dimiliki atau dimanage oleh akun lembaga. Nah, gitu ya. Jadi nanti eh, apa namanya setelah login itu bisa dilakukan manajemen datanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, halaman loginnya ya. Alamatnya ada di risprolpdp.kemenkeu.go.id. Nah, nanti di halaman login itu tinggal pilih sign in ya, kemudian pilih akun institusi gitu ya. Nah, ini halaman loginnya dan di sini kalau untuk akun lembaga riset itu tidak em, melakukan pembuatan akun, melainkan diusulkan ataupun dibuatkan langsung eh, oleh LPDP gitu ya, ataupun nanti diusulkan oleh PMO, kemudian nanti LPDP akan buatkan. Nah, kalau lupa password, di sini ada forgot passwordnya ya. Kalau pertama kali dibikin, dibuatkan akunnya, itu nanti passwordnya ataupun instruksi untuk melakukan pembuatan passwordnya akan dikirimkan ke email lembaga risetnya. Nah, nanti setelah landing page ya, habis login akan seperti ini tampilannya. Ada dashboardnya ya, menunjukkan ada berapa sih peneliti dari lembaga riset Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang diseleksi misalnya gitu ya, ataupun dalam tahapan monitoring dan evaluasi, ataupun eh, kita mungkin menyebutnya kegiatan risetnya sedang berjalan gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini, kalau Bapak Ibu sekalian lihat, di atas itu ada menu dashboard, selection gitu ya, dan juga ada grantee gitu ya. Nah, di antara selection dan grantee ini ada institution info dan juga tools. Nanti kita akan lihat tuh. Nah, terkait dengan data lembaga riset dan juga
data rekening rekening bank dan juga penandatangan kontrak ya, itu ada di bagian institution info. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan manajemen data di bagian eh, bank account ataupun chairman of the agreement, penandatangan kontraknya ya. Itu bisa dilakukan dengan pengisian secara mandiri oleh akun lembaga risetnya. Nanti tinggal klik add bank account ataupun klik add data untuk siapa penandatangan kontraknya. Nah, ini bisa multiple ya Bapak Ibu sekalian, artinya mungkin bisa jadi ada perubahan rekening gitu ya, dan itu tidak masalah, tinggal ditambahkan saja. Nanti di sisi analis PMO akan melakukan pilihan, memilih mana yang sedang aktif saat ini, seperti itu. Nah, itu sekali lagi kalau untuk bagian dari eh, apa namanya yang terdekat dilakukan gitu ya, jika ada pelemparan data yang risetnya atau kegiatan risetnya ini hendak dimulai gitu ya, maka tadi eh, mulainya pengisian data manajemen data terkait rekening bank dan juga terkait penandatangan kontrak dilakukan oleh lembaga riset. Nah, oke. Selanjutnya saya akan tunjukkan login dari salah satu lembaga riset ya yang ada di Eris Pro. Nah, ini saya menunjukkan akun dari ITS ya. Karena kalau kita lihat di dashboard LPDP, itu ITS ada dalam top 10 penerima institusi yang menerima pendanaan riset LPDP. Nah, ini saya izin menunjukkan data-datanya dan menunjukkan fitur-fitur yang ada di eh, akun lembaga riset ya. Tadi seperti yang saya sampaikan di halaman depan ini ada informasi berapa banyak penelitian yang sedang berlangsung ya, baik itu dalam proses seleksinya ataupun yang sedang berlangsungnya. Kemudian tadi kalau saya sampaikan di bagian institution info ya, ada tentunya di sini ada informasi dasarnya ya mengenai lembaga risetnya, itu silahkan nanti bisa diubah gitu ya, diedit oleh akun lembaga. Kemudian ini bank account tadi ya seperti yang saya sampaikan bisa multiple, nanti bisa dipilih dan ada penandatangan kontraknya siapa gitu ya. Nah, di institution info ini. Kemudian kalau kita lihat di bagian selection, ya, di bagian selection ini adalah Bapak Ibu sekalian dari lembaga riset itu bisa melihat bagaimana proses seleksi jika ada yang sedang berlangsung gitu ya. Nah, kalau di riset yang didanai oleh LPDP atau program natifnya LPDP, maka nanti lembaga riset itu melakukan assessment gitu. Ada bagian yang dilakukan oleh lembaga riset untuk melakukan penilaian. Nah, kalau untuk melihat dashboardnya ada di menu dashboard sini. Nah, di sini nanti terlihat semua. Nah, ini juga bisa monitoring tahun yang sebelumnya gitu ya, batch sebelumnya ataupun skema-skema sebelumnya gitu. Ini bisa dilakukan monitoring pada bagian seleksi. Sekali lagi ini kalau memang kegiatan seleksinya yang dilakukan oleh LPDP secara langsung. Kemudian tentunya di sini ada information corner ya yang bisa dilihat oleh lembaga riset. Nah, di sini ada panduan dan juga ada dalam bentuk video. Jadi beberapa hal terkait dengan eh, pendanaan riset di LPDP ataupun program kerjasama lainnya itu ataupun tutorial ya, tutorial seperti eh, pengisian laporan gitu ya, pengisian laporan penyerapan dana itu juga tersedia tutorialnya di sini. Nah, kita lanjut lagi ada di bagian grantee ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau contohnya ini ya, kalau ada yang perlu menjadi perhatian gitu ya, nanti akan ada angka satunya. Nah, ini juga ada di bagian seleksi ataupun ada di bagian grantee, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau nanti eh, penelitian yang ada di bawah lembaga riset Bapak Ibu sekalian sedang dalam tahap monitoring ataupun evaluasi akan ada tandanya seperti ini. Nah, ini ketika diklik nanti akan muncul datanya, kemudian mohon maaf ini sedang loading ya.
nanti akan bisa masuk untuk melihat kegiatannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita juga lanjut ke bagian eh, apa namanya dashboard ya. Nah, ini kalau untuk eh, kegiatan riset yang didanai eh, di bawah naungan lembaga riset, maka akan muncul semua datanya di sini. Di sini ada apa namanya skema berapa total project ya yang ada yang dinaungi. Dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ITS itu datanya ada 37 project gitu ya. Di sini yang ongoing, kemudian yang selesai ada 7 project. Ada juga nominalnya di sebelah sini ya. Ini juga bisa melihat kalau ada pendanaan riset yang natif atau programnya LPDP. Nah, nanti ada di sebelah sini. Kemudian juga bagaimana sebaran risetnya ya, berdasarkan fokusnya. Nah, ini juga bisa dilihat di sini. Jadi bagaimana peneliti-peneliti itu fokusnya di bagian mana ya, ada berapa jumlahnya, dan juga berapa rupiah besaran dananya. Itu juga terlihat di sini. Ada lagi di sini adalah output dan outcome ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, pendanaan riset sekali lagi di sini di bawah naungan institusi Bapak Ibu sekalian itu sudah berapa banyak output outcome-nya, menghasilkan produk teknologi, menghasilkan intellectual property right, publikasi gitu ya, award, graduate semuanya juga tercatat di dashboard ini. Nah, ini juga clickable ya Bapak Ibu sekalian, artinya bisa diklik gitu ya data-data yang ada di sini dan bisa dilihat gitu ya. 18 produk teknologi yang dihasilkan oleh peneliti Bapak Ibu sekalian itu apa saja sih dan siapa penelitinya yang mana gitu. Nah, ini juga bisa dilihat di dashboard eh, portofolio ya. Kalau di sini kita lihat risk pro portofolionya dari lembaga riset Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah portofolio risetnya ya. Yang kedua terkait dashboard ini ada project control. Nah, project control di sini jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat eh, per masing-masing riset. Nah, ini yang mungkin paling bermanfaat gitu ya dalam melihat helikopter view gitu ya dari seluruh penelitian yang didanai di LPDP ya ataupun melalui program kerjasama dengan kementerian lembaga lain itu bisa dilihat di sini per masing-masing individu. Sekarang sudah masuk tahun keberapa gitu ya, masuk bulan riset keberapa, cara membacanya seperti itu ya. Di sini eh, apa namanya kita lihat research time-nya 7/12 artinya adalah bulan ketujuh dari 12 bulan pendanaan riset. Kemudian di sini ada kayak pita gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang warna ungu itu menandakan adalah tahun aktifnya ataupun tahun yang sudah selesainya gitu ya. Ya, mohon maaf saya lanjutkan kembali. Nah, kemudian ada eh, di sini ada tanggal kontraknya juga ya, kapan mulainya dan juga kapan berakhirnya gitu ya. Nah, kemudian di sini juga terlihat berapa hari lagi gitu ya berakhir kontraknya untuk pendanaan riset yang ini. Dan nanti kalau di sini kita lihat masih ada yang abu-abu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini coba saya besarkan sedikit. Nah, ini nanti kalau dia masuk tahun kedua, berarti yang ungu akan menyala sudah 2 gitu ya. Jadi ini artinya total tahun pendanaan. Ada 3 di sini berarti ada 3 tahun pendanaan seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh sebuah proyek riset dari mulai pengisian data kontrak. Kalau di sini ada juga table legend-nya ya, bisa dilihat. Nah, kontrak year, pass, ongoing, dan seterusnya. PI, kalau ada tanda PI di sini berarti
tahapannya sedang ada di principal investigator atau di ketua penelitinya gitu ya. Kalau RP berarti risk pro partner dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian bisa membaca table legend-nya yang ada di kiri atas. Nah, di sini bisa dilihat juga eh, bagaimana pelaporan indikator risetnya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian dari lembaga riset ataupun institusi sejenis itu bisa memonitoring langsung. Oh, dari eh, peneliti A, indikator reportnya 75% gitu ya. Padahal sudah bulan ketujuh misalnya gitu ya. Ataupun ini sudah bagus ini seperti itu misalnya. Nah, kemudian fund reportnya sudah serapan dana sekian persen. Itu bisa dilihat di sini secara langsung secara bersamaan gitu ya. Ini misalnya oh sudah masuk bulan keempat tapi pelaporannya belum ada gitu. Nah, mungkin nanti bisa dilakukan pengingatan gitu ya kepada ketua penelitinya ataupun admin ketua peneliti untuk melakukan pengisian laporan dan juga pengisian serapan dana risetnya gitu ya. Ini juga bisa dilihat kalau misalnya ditanya pencairannya seperti apa sekarang gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini F, oh berarti sudah masuk ke finance-nya LPDP, sudah masuk ke keuangan LPDP, tinggal ditunggu saja seperti itu dan seterusnya. Untuk kegiatan monitoring ini juga bisa dipantau juga ya. Saat ini kegiatan monitoringnya sedang berlangsung di tahap apa itu juga bisa dilihat. Nah, kalau diklik ini juga bisa. Jadi kalau kita klik di sini, oh ini sekarang sedang tahap kalau kita lihat kalau apa namanya R di sini adalah risk pro partner gitu ya. Kalau kita lihat kita klik nanti akan terbuka kegiatan monitoringnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu dari lembaga riset atau institusi sejenis itu bisa melihat langsung dan seterusnya sampai ke tahapan next year kontrak atau kontrak tahun lanjutan gitu ya. Bisa dilihat di sini nanti pengisiannya dari masing-masing dan juga ketika laporan akhir gitu ya final report Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat apakah sudah diisi semua gitu mungkin bisa bantu mengingatkan dan hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh lembaga riset. Nah, kita ini juga bisa difilter ya Bapak Ibu sekalian. Skemanya, tipe skemanya, tahun batch-nya gitu ya, fokusnya dan seterusnya. Bisa dicari juga PI-nya siapa ini. Kemudian bisa diekspor ke Excel juga. Mungkin Bapak Ibu sekalian butuh untuk melaporkan gitu ya ke pimpinan. Nah, di pimpinannya bisa ditunjukkan langsung juga sebetulnya ke dashboard ini gitu ya ataupun bisa diekspor ke Excel seperti itu. Nah, masuk ke dashboard berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini ada dua dashboard lagi yang akan kita lihat bersama. Nah, di sini ada Risk Pro Talent, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebaran dari eh, ketua peneliti, gitu ya, ketua peneliti yang ada di bawah naungan Bapak Ibu sekalian, gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, sebarannya seperti apa. Ini juga mungkin mau dilaporkan gitu ya ke pimpinan, bisa juga ditunjukkan langsung dashboardnya ya. Berapa sebarannya laki-laki, perempuan, kemudian berdasarkan usia gitu ya, bisa dilihat juga. Berdasarkan skema, nah ini. Dan juga ada di sini fokus riset. Kalau ketua peneliti yang laki-laki banyak fokus riset di mana, yang perempuan banyak fokus riset di mana. Ini juga bisa diklik ya, Bapak Ibu sekalian, clickable semua dashboard di Eris Pro. Nanti bisa dilihat juga eh, data-data dari di dashboard yang tadi. Nah, ini RRL, Bapak Ibu sekalian, Risk Pro Readiness Level ya, yang melakukan penilaian terhadap produk riset gitu ya. Ini khususnya produk-produk riset yang hilirisasi ya, Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat berdasarkan penilaian Risk Pro Readiness Level, ini ada tools-nya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menilai kelayakan pasarnya dan lain sebagainya terkait produk risetnya. Nah, ini nanti berapa banyak yang potensial, highly potensial gitu ya. Ini kalau diklik juga bisa terbuka gitu ya, datanya seperti apa. Ini kalau di sini dilihat ada questionable, likely potential, potential, highly potential, promising, dan highly promising. Di sini bisa dilihat juga riset Bapak Ibu sekalian seperti apa. Kemudian kembali di sini Rispro masih di Rispro
talent search ya. Nah, di sini ada juga untuk mencari ketua penelitinya dan nanti bisa dilihat bagaimana eh, datanya gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat juga per individu ketua penelitinya gitu. Ini Sinta skornya berapa gitu ya. Kita kita ada interoperabilitas ke Sinta juga bisa dilihat di sini nanti kalau yang sudah disinkronisasi gitu ya. Nanti kalau sudah disinkronisasi akan muncul datanya. Nah, ini barangkali nanti ada contohnya ya. Nanti ya bagi ketua peneliti yang sudah disinkronisasi akan muncul datanya. Nah, ada juga di sini kita ambil di research analytics ini dari Ibu Kartika ini banyaknya itu risetnya keywordnya apa gitu ya. Semakin besar keywordnya, ukurannya maka termasuk semakin kata-kata yang yang paling banyak gitu ya, yang terdapat pada judul penelitiannya. Jadi kita ngambilnya di sini berdasarkan judul penelitiannya. Kemudian di sini bisa melihat bagaimana Ibu Kartika ini menerima pendanaan riset di LPDP ya, Rispro Research Project-nya sebagai ketua berapa, sebagai anggota berapa, tersebar di eh, skema yang mana itu juga bisa dilihat berapa banyak proyeknya dan berapa besar pendanaan risetnya. Yang di Sinta Research Project juga bisa kita lihat kalau sudah disinkronisasi oleh eh, peneliti yang bersangkutan. Nah, yang terakhir ini ada output outcome-nya. Jadi, Bu Kartika selama pendanaan riset LPDP sudah menghasilkan output dan outcome berapa di sini nanti juga muncul gitu ya. Nah, itu Rispro Talent, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir di sini ada Rispro Analytics. Kalau di Analytics ini, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana eh, proses pencairan ya yang berlangsung di LPDP. Ini bisa difilter juga gitu ya. Kalau kita lihat di sini eh, untuk skema mandatori gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana SLA dari proses yang berlangsung gitu ya. Kalau di sini kita lihat 99%, artinya 99% project yang dilakukan pencairan itu masih berada di lingkup SLA. Seperti itu. Ini juga ada Pareto chart ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari eh, pendanaan riset ada 52 pencairan gitu ya. Ada 52 pencairan yang di reject gitu ya. Kenapa di rejectnya? Nah, di sini bisa dilihat. Jadi ada 17 pengajuan pencairan yang di reject karena proposal dan rencana anggaran RAB-nya ada yang keliru atau ada catatan tertentu dan seterusnya. Ini bisa dilihat juga rencana penggunaan dana tahap satu dan seterusnya ini bisa dilihat sehingga kita bisa mempelajari data di sini gitu ya, mungkin bisa menginformasikan bahwa paling sering itu terjadi reject itu di bagian yang sini gitu ya, faktur pajak dan seterusnya. Ini juga ada informasi rata-rata itu pencairan tahap satu itu di bulan keberapa dan pencairan tahap kedua itu di bulan keberapa. Kemudian di sini juga ada kita bisa melihat pada proses lainnya juga monitoring itu dilakukan berapa pada bulan keberapa dan seterusnya ya, pelaporan akhir dan evaluasi. Kemudian di sini kita bisa melihat NCI NCI di sini berapa banyak proyek yang NCI di Eris Pro gitu ya. NCI itu adalah no cost extension, jadi perpanjangan riset atau risetnya waktunya mundur gitu ya dari yang ditargetkan itu ada berapa banyak yang sedang berlangsung gitu ya. Dan juga yang potensial. Nah, di sini bisa dilihat yang nanti potensial NCI kira-kira eh, berapa banyak nih yang potensial akan terjadi NCI atau perpanjangan waktu risetnya tanpa tambahan dana. Nah, sehingga bisa diambil
langkah preventifnya seperti itu. Nah, ini ada potensial grant refund atau grant refund yang dalam progres. Nah, kalau dalam hal ini di ITS atau yang berada di bawah Direktorat Riset di sini tidak ada gitu ya yang sedang dalam pengembalian dana ataupun berpotensi dikembalikan dananya. Nah, yang terakhir ini adalah berapa banyak proyek yang disuspend dan juga durasi suspennya berapa lama rata-ratanya. Berarti belum ada kalau nol gitu ya. Nah, inilah data analytics yang ada di Eris Pro di akun lembaga riset Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan maksimal sehingga bisa memantau kegiatan risetnya dan juga mengambil langkah-langkah yang bisa mendukung semakin mendukung gitu ya kesuksesan dari kegiatan risetnya di lembaga riset Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan ada diskusi ataupun pertanyaan bisa kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Filda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Panji untuk pemaparannya. Ini sudah ada diskusi-diskusi ya di kolom chat. Kami juga mohon bantuan dari rekan-rekan BRIN untuk bisa turut merespon apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali belum terespon di kolom chat. Em, Sebelum kita lanjut ke agenda kedua, kami buka 3 penanya untuk bisa berdiskusi terkait IRISCO. Silahkan Bapak Ibu, 3 orang penanya pertama. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Bu Nurhayati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ini saya dari Universitas Muslim Buton mau bertanya tentang akun Eris Pro. Tadi kan mungkin saya terlewat nih, Bu, karena di sini jaringan kurang stabil tentang pembuatan akun baru Eris Pro, Bu, karena kami belum memiliki akun Eris Pro sebelumnya. Terima kasih. Oh, oke. Barangkali dari teman-teman PMO ada yang bisa mengonfirmasi apakah memang belum pernah dibuatkan akun sebelumnya atau sudah ada akunnya sebenarnya, cuman belum disampaikan. Mungkin seperti itu, Bu. Nanti kalau Iya, seperti itu nanti kami coba komunikasi dengan PMO untuk penelitian ini, Bu. Terima kasih. iya. Mohon maaf Bu Nurhayati dari kampusnya Universitas dari Muslim dari Universitas Muslim Buton, Bu. Memang kemarin kami di Universitas undangan Muslim pun Oke. tidak ada di dalam daftar undangan, Bu, karena belum terdata. Oh, oke. Ini Ibu ring 7 ya Ibu atau ring gelombang Gimana? berapa Ibu? Iya, Bu, Ya? 7 kompetisi. Oh, 7. rim kompetisi gelombang 7. Oke, baik. Iya, Ya, Bu. untuk rim kompetisi gelombang 7, memang datanya belum terkirim ke Iris Pro, Ibu Nur Hayati, jadi nanti mohon ditunggu. Untuk Bapak Ibu di rim gelombang lainnya, semestinya sudah ada datanya. Oh iya, Begitu? terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu Nur Hayati. Bisa Silakan. Bu, Uin Alauddin. Oh, silakan Pak Hasbi. Ya, makasih Mbak. Saya juga ini terkait dengan akun mohon izin bertanya. Gimana tuh kalau lupa terutama akun saya karena ini kami sudah ada yang jalan ya. Ada beberapa jalan. Saya bisa koordinasi kemana ya Mbak Filda terkait dengan ini? Eh, ke rekan-rekan di BRIN, Pak Hasbi. Barangkali rekan-rekan di BRIN bisa diinformasikan untuk eh, analisnya siapa gitu. Jadi nanti Pak memudahkan Pak Hasbi untuk bisa komunikasi secara langsung. Ya, karena ada sudah beberapa kami jalan beberapa. Sudah jalan ya Bapak? Oke, kalau boleh tahu sejak RIN gelombang berapa Bapak? eh tahun kemarin sih Mbak, saya Tahun lalu. ya. Oke, baik-baik. Mungkin dari Mbak Nungki atau Pak Maman, Mas Ayogi, ada yang ingin disampaikan terkait hal ini? Iya, baik. Terima kasih Bu Filda. Izin membantu merespon. Jadi mungkin tadi yang pertama ya, yang Ibu Nur Hayati. Jadi memang Ibu apa namanya
seperti disampaikan Bu Vilda tadi ya, apa namanya pada pagi hari ini kan rencananya adalah memberikan informasi bagaimana cara pengoperasian Iris Pro, sehingga mohon maaf memang untuk RIIM gelombang 7 kami memutuskan belum diikutsertakan karena memang ada beberapa lembaga yang belum sama sekali masuk ke data Iris Pro, sehingga kami apa tadinya berencana itu untuk mengurangi kebingungan begitu ya, karena memang belum sama sekali masuk ke akun Iris Pro. Tapi ya mungkin nanti kan ada beberapa kali kesempatan lagi ya Bu Vilda ya, sehingga nanti mungkin kalau Bu Nur Hayati dan beberapa lembaga yang belum masuk, nanti kami bisa informasikan juga untuk mungkin bergabung di sesi yang berikutnya. Nah, kemudian untuk Bapak Hasbi dari UIN Alauddin ini kami cek sudah mulai di gelombang 3 ya Bapak, rasanya baru satu ya Bapak ya, UIN Alauddin Makassar ya Pak. Ya, Eh, ya Mbak. iya baik. Oh ada 2 periset, baik. Waduh, Nanti saya mohon bantuan mungkin Mas Ayogi, mohon dibantu ya, mungkin chat pribadi ke Pak Hasbi nanti saya mohon, apa yang ya mohon dibantu dibutuhkan Mbak. begitu untuk apa namanya login ke akunnya. Demikian Pak Hasbi, nanti akan di apa namanya mungkin di kolom chat pribadi dahulu dengan Mas Ayogi, nanti akan dibantu. Kasih Terima kasih. banyak Mbak, makasih. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Bu Filda. Izin Ibu, Kasih ngomong izin ya. bertanya sedikit. Oh iya, silakan Ya, Bapak. ya terima kasih Bu. Selamat pagi semua dan selamat siang mungkin di beberapa tempat. Selamat Eh, pagi, Bu. Pertama, saya dari Undiksa ya, ingin menyarankan untuk membuat satu forum atau WhatsApp group yang isinya adalah teman-teman kita yang terkait dengan Eris Pro lah, atau mungkin lebih luasnya barangkali eh, RIM atau LPDP ya, enggak tahu lah saya. Yang kedua, Ibu, apakah admin-admin kami yang biasanya berfungsi sebagai operator itu tidak mendapatkan informasi nggak, Bu? Artinya bisa dimanfaatkan nggak teman-teman operator kita atau kami itu berkaitan dengan semua kegiatan yang terkait dengan Eris Pro. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suparta untuk sarannya. Terkait Irispo, nanti barangkali sepertinya teman-teman di BRAIN sudah memiliki mekanisme yang yang apa namanya memadai begitu ya, akan ada coaching berkala ya kalau tidak salah ya, Mbak Nuki, nanti bisa dimanfaatkan forum dimaksud gitu. Nah kemudian untuk administrator yang nanti akan mengelola akun Iris Pro di Undiksa, tentu dengan senang hati bisa diikut sertakan di forum tersebut Bapak, sehingga beliau juga memiliki pemahaman yang sama. Begitu ya kali Pak Suparta, terima kasih banyak untuk Ya, sarannya. terima kasih Ibu. Ya. Baik, sudah 3 penanya. Bapak Ibu masih ada lagi, barangkali kami buka kesempatan 2 penanya lagi sebelum kita lanjut ke agenda kedua. Ya, izin bertanya, Bu. Izin Ibu, Mohon izin Iya, silakan bertanya izin Ibu Ibu bertanya. dengan Bu mohon Farida. sebutkan. Oh, Bu Farida. Ya, Ibu Silakan Farida. Ibu. Mohon izin, Bu, di kami kebetulan mungkin ya tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah khusus untuk melanjutkan yang sudah pernah mengikuti RIM ya Bu ya, atau sudah bergabung di Iris Pro. Tapi mohon maaf karena institusi kami belum pernah mendapatkan informasi terkait Iris Pro, dan kebetulan saya hari ini dapat info dan bisa ikut masuk di sini. Mau menanyakan kalau seandainya mau ikut bergabung ke ke BRIN atau Iris Pro ini atau LPDP ya, Iris Pro itu ya, mohon maaf. Apakah itu melalui lembaga yang harus mendaftarkan ke sini atau bisa personal dosen secara pribadi untuk membuat akunnya atau bagaimana? Ini kami perlu konfirmasi nih Bu Farida. Iya, iya. Maksud bergabung ini bagaimana? Maksudnya ikut. Sebelumnya kami ingin konfirmasi Bu Farida, apakah dari LPPM atau dari Ya, peneliti? saya dari LPPM. Oke. Oke. Dari universitas? Dari Kalau boleh Stikes tahu. Hang Tua Surabaya.
Oke, Stikes Hang Tua. Nah, Iya, ini Stikes Hang Tua Surabaya. oke. Nah, dari Mm-mm. Stikes Hang Tua sudah pernah mendapatkan dana RIM, Ibu? Belum pernah sama sekali, bahkan kami belum tahu, belum apa ya, belum pernah. Ini baru dapat info yang di RIM 7 ini aja. Mohon izin. Oh, baik. Iya, Hang Tua me- menerima yang RIM 7. stikesnya. Stikesnya maksudnya. Stikesnya Baru baru tahu ada RIM 7 ini, baru dapat informasi. Nah, kami bermaksud untuk mengikuti RIM 7 ini baru mulai. Tapi kami tidak tahu ininya apa namanya, untuk langkahnya bagaimana untuk mengikuti Iris Pro ini gitu loh. oke. Iya, Ya, barangkali baik Bu Farida, terima kasih oke. penjelasannya. Mungkin nanti Mbak Nungki bisa eh, membantu menyampaikan, Ge. Jadi nanti untuk RIM 7 kami akan lakukan forum terpisah karena memang saat ini RIM 7 belum masuk datanya ke Iris Pro, Ibu. Jadi memang interoperabilitasnya belum terjadi. Sehingga Bapak Ibu yang di RIM 7, kecuali yang sebelumnya sudah punya akun Iris Mm, Pro ya, ini tidak ya, menjadi isu. Jadi ya. untuk Bapak Ibu yang baru saja menerima dana RIM dan itu baru tergabung di RIM 7, maka nanti kami akan infokan lebih lanjut kapan agenda coaching ini akan dilakukan. Oh, mohon izin, kami belum Ya. belum masuk, Ibu. Oh, Jadi kami masih mau oh, mau RIM. mencari tahu bagaimana Oh, caranya mas, untuk bisa mau bisa baru mau mendaftar. mau bergabung Oh, kepesertaannya begitu. oh gitu, baik. Nggih. Iya, nanti untuk hal tersebut, bagaimana mekanisme pendaftaran dan juga Hmm. timeline seleksinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Nungki di sesi kedua. Oh, Baik, siap. ya. Hmm, Terima terima kasih. kasih, Ya. Bu Farida. Satu lagi, Hilda, Bapak Ibu. mohon izin bisa satu pertanyaan lagi, Iya, Ibu. silakan satu pertanyaan lagi, silakan Ya, Ibu. makasih, Bu. Saya dari Dahlia, LPPM Politani Pangkep, Ibu. Iya, ini terkait dengan akun. Sebenarnya di kami itu sudah ada, tapi akunnya itu ada di tingkat institusi. Nah, mendengarkan tadi penjelasan dari awal, sepertinya akun itu di P3M ya, Bu, ya, di LPPM. Jadi, apakah akun itu saya dibiarkan apa tetap di institusi ataukah saya harus diambil ke LPPM ya, Bu? Makasih. Oh iya, ini mohon bantuan rekan-rekan dari BRIN untuk cek akunnya ya, eh, Bapak Ibu. Jadi kami sarankan memang yang mengelola akun Iris Pro ini di LPPM-nya, Ibu, supaya mempermudah karena kan nanti apa notifikasi-notifikasi itu akan masuk ke PIC dari LPPM sehingga apabila ada pencairan itu bisa ternotifikasi lebih awal. Gitu. Ya, berarti itu saya minta ke LPPM ya, Bu, ya. Iya, iya, ke Karena sebenarnya LPPM. sudah ada tapi institusi yang pegang, Bu. Betul. Jadi Sebelum nanti mohon dikoordinasikan dengan institusinya. Nah, lebih lanjut lagi mohon juga dikoordinasikan dengan rekan-rekan PMO di BRIN ya, Ibu. Oh ya, makasih, Bu. Iya, baik. Terima Mbak Hilda, kasih. Ya, Mas ini Panji. ya kalau dari Poli Pangkep sebelumnya sudah ada eh, apa kegiatan risetnya di Erispro mungkin Ibu boleh Ya, diinformasi. sudah ada, Pak. Ya, Sudah ada sudah ada ya. dari tahun kemarin 2024 ada kerjasama atas nama Ibu Sahriati, Bu. Pak. Oke. Oh iya, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Angkajene Kepulauan betul Pak ya? Kepulauan. Ya, Oh betul, iya. Pak. Betul, Pak. Ya ini akun lembaga risetnya sudah ada Ibu. Ya, Email sudah ada lembaga memang. risetnya menggunakan humas@polipangkep Ibu. Nah, nah Eh, itu, Pak. Iya. ya Jadi, biasanya memang tadi seperti yang Mbak Filda sampaikan yang pegang akunnya untuk LPPM itu ada di LPPM-nya gitu Bu. iya. Terima kasih Bu. Makasih, Pak. Izin bertanya. Baik, baik. Satu penanya, Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, barangkali Ini Pak siap. Yodang ini penanya terakhir. Nanti apabila Oke. Bapak Ibu ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung lanjut di kolom chat. Silakan Ya, Pak Yodang. ya, terima kasih. Saya perwakilan dari LPPM Universitas 19 November Kolaka.
Pertanyaan saya yang pertama ini terkait dengan syarat pengusul. Apakah syarat pengusul ini masih mengacu berdasarkan klaster universitas atau enggak? Seperti itu. Kemudian kedua, saya barusan mengecek buku panduan, ternyata buku panduan masih versi yang 2020 ya. Belum ada versi revisi. Baik. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan riset. Nah, kalau saya baca di buku panduan versi 2020 itu ketua wajib kualifikasi doktor dan tidak sedang studi lanjut. Nah, pertanyaan saya ini terkait dengan yang studi lanjut. Apa memungkinkan Erispro itu memfasilitasi dosen untuk melakukan riset disertasi yang berpeluang di mana ke depannya setelah disertasi itu selesai, peneliti bisa melanjutkan risetnya sesuai dengan tema disertasi itu. Oke, itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Yoda. Eh, eh, Beberapa pertanyaan kami izin untuk diendapkan terlebih dahulu karena pertanyaan terkait program nanti akan disosialisasikan oleh Ibu Nungki, Bapak dari program. Jadi saat ini baru fokus tentang sistem. Nah, namun demikian ada hal yang barangkali perlu kami sampaikan bahwa pada kesempatan hari ini yang kami sosialisasikan adalah program RIM, di mana program RIM itu baru mulai tahun 2022. Gitu. Jadi bukan program RISPRO, namun demikian memang sistem informasinya menggunakan sistem informasi RISPRO. Begitu nih Bapak, kami mohon izin untuk diendapkan dulu, nanti barangkali bisa direspon di sesi kedua. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Yoda. Baik Bapak Ibu, em, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf jika pertanyaan secara langsung kami batasi, namun demikian Bapak Ibu tetap bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke agenda kedua. Ya, agenda ini barangkali yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu sekalian, yaitu sosialisasi program RIM, kompetisi, dan juga ekspedisi yang akan disampaikan oleh koordinator RIM, ekspedisi dan kompetisi eksternal. Pada Ibu Nungki Indrianti, dipersilakan. Terima kasih Bu Filda. Bapak Ibu, suara saya apakah cukup terdengar jelas? Baik. Jelas, Baik, terima kasih. Mungkin saya sambil izin share screen. Ya, baik. Jadi selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu perwakilan lembaga yang sudah hadir pada pagi hari ini dan terutama ini adalah lembaga yang di wilayah Indonesia bagian tengah begitu. Jadi tadi mungkin sekali lagi kami menyampaikan ulang seperti yang sudah diinformasikan oleh Bu Filda tadi pagi. Jadi sebetulnya pada pagi hari ini adalah satu dari beberapa sesi begitu ya mengenai apa coaching pengelolaan Iris Pro dan juga adalah sosialisasi mengenai skema pendanaan dan fasilitasi riset dan inovasi yang ada di BRIN khususnya untuk skema RIM kompetisi dan ekspedisi. Jadi Bapak Ibu tadi memang untuk coaching Iris Pro ini kami menunjukkan adalah untuk Bapak Ibu atau perwakilan dari lembaga atau LPPM gitu yang sudah mendapatkan RIM kompetisi dari tahun 2022 dan khususnya pada sesi hari ini adalah untuk Bapak Ibu yang di wilayah Indonesia bagian tengah. Nah, kemudian kami juga ingin menyampaikan juga mengenai informasi mengenai skema pendanaan, terutama skema RIM kompetisi dan ekspedisi yang ada di BRIN. Jadi sebelum-sebelumnya begitu ya dari Januari yang lalu kami juga sudah melakukan sosialisasi, namun lebih kepada peneliti dan dosen. Nah, ternyata kami juga mengharapkan begitu ya mungkin Bapak dari dan Ibu yang dari perwakilan lembaga atau LPPM juga dapat mengetahuinya sehingga juga mungkin dapat membantu menyampaikan kembali mengenai informasi skema-skema ini. Nah, mungkin tadi karena sedikit ada mungkin beberapa informasi ya yang sepertinya belum apa namanya belum pas begitu. Jadi mungkin kami sampaikan terlebih dahulu jadi mengenai kami yang ada di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Jadi kami adalah satu direktorat yang berada di salah satu kedeputian di BRIN yang mengelola untuk pendanaan riset dan inovasi. Jadi tadi nanti ada beberapa skema yang akan kami sampaikan. Nah, kami sendiri juga selain memberikan pengelolaan mengenai
riset pendanaan riset dan inovasi, ada juga dua fungsi lain yang akan dikelola juga, namun ini secara BRIN ya, dengan lebih luasnya yaitu tentang mobilitas periset dan juga pemanfaatan infrastruktur. Jadi di sini yang dimaksud ketika Bapak Ibu nanti mungkin dosen dan peneliti bisa mengakses skema pendanaan yang ada di BRIN. Nah, harapannya nanti juga bisa mengakses beberapa program yang menaungi mengenai mobilitas perisetnya, peningkatan kompetensi SDM-nya, dan juga bisa memanfaatkan infrastruktur atau akses-akses laboratorium yang ada di BRIN. Nah, kemudian tadi ya, mungkin kami berbeda begitu dengan LPDP yang juga memiliki skema-skema tersendiri. Jadi kami dari 2022 bekerja sama dengan LPDP, jadi pendanaan dari LPDP, namun pengelolaan skemanya itu dari BRIN, khususnya di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Nah, apa saja Bapak Ibu untuk skemanya ini? Jadi dari 2022 sampai 2025 awal ini ya, kami sudah mengelola 8 skema. Jadi ada skema RIIM kompetisi, kemudian ekspedisi. Nah, dua skema ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada skema RIIM investasi, ada startup, kemudian ada dua juga skema pengujian, khusus untuk pengujian saja. Ini di bidang inovasi kesehatan dan kemudian inovasi pangan. Kemudian yang ketujuh ada pusat kolaborasi riset dan yang terakhir adalah skema RIIM kolaborasi. Namun mohon izin Bapak Ibu karena keterbatasan waktu juga dan kami ingin lebih menyampaikan beberapa informasi yang lebih detail, maka kami akan menyampaikan pada pagi hari ini untuk skema RIIM kompetisi dan ekspedisi. Nah, ini apa yang dimaksud dengan skema RIIM kompetisi? Jadi, untuk skema RIIM kompetisi ini adalah pendanaan yang diberikan kepada institusi atau lembaga risetnya untuk melaksanakan kegiatan pencarian novelty atau kebaruan. Sehingga nanti riset-riset yang diajukan oleh Bapak Ibu melalui skema RIIM kompetisi ini adalah riset yang utamanya untuk mencari kebaruan atau mungkin riset yang perlu atau urgent begitu ya untuk dilakukan. Nah, kemudian untuk pengusulnya Bapak Ibu, skema RIIM kompetisi ini memang terbilang ya cukup populer begitu ya, karena pengusulnya bisa dari berbagai lembaga, jadi seperti lembaga riset, kemudian perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, kemudian juga ada badan-badan usaha dan juga organisasi masyarakatnya. Nah, kemudian untuk ketua timnya itu minimal berpendidikan S3. Namun untuk anggotanya ini bisa di bawah S3 atau juga melibatkan mahasiswa. Jadi dimungkinkan ya Bapak Ibu dosen atau peneliti mungkin memiliki anggota apa namanya yang masih studi, mahasiswa ini juga bisa mereka dilibatkan dalam kegiatan riset ini. Nah, tetapi kemudian ada batasannya, Bapak Ibu, bahwa periset maksimal itu terlibat di dalam dua usulan proposal dalam satu skema. Jadi, ilustrasinya ketika Bapak Ibu mengajukan diri kompetisi, maka Bapak Ibu berhak menjadi satu ketua dan satu anggota, atau keduanya anggota. Jadi, belum bisa menjadi dua ketua di dalam satu skema. Tapi misalkan nanti ya ada skema RIIM ekspedisi atau kolaborasi dan yang lainnya itu masih dimungkinkan Bapak Ibu menjadi ketua juga di dalam skema tersebut. Nah, kemudian untuk outputnya atau luarannya, Bapak Ibu yang diminta adalah karya tulis ilmiah. Jadi nanti setiap tahunnya minimal adalah satu karya tulis ilmiah dengan statusnya minimal under review di jurnal internasional yang terindeks setara Q3. Kemudian dan atau kekayaan intelektual. Jadi di sini ketika Bapak Ibu menjanjikannya adalah KI yang berupa paten, nah ini pertimbangannya cukup lama begitu ya pengurusannya, maka Bapak Ibu bisa menjanjikan paten saja. Namun seperti hak cipta atau apa namanya kekayaan intelektual lain selain paten ini pertimbangannya pengurusannya cukup cepat, cukup mudah sehingga tetap harus didampingi oleh output karya tulis ilmiah juga. Nah, kemudian tema-temanya Bapak Ibu ini juga termasuk sangat banyak yang dapat di apa namanya diajukan ke skema RIIM kompetisi. Jadi tema-temanya ini
dari eksak sampai dengan tema sosial humaniora. Jadi Bapak Ibu dapat melihat dari tema eksak itu seperti penerbangan, energi, pangan, kesehatan ya. Ini masih cukup menjadi favorit. Kemudian juga tema-tema sosial humaniora. Jadi mulai 2023 ya sampai saat ini kami juga ingin menyampaikan bahwa skema RIM kompetisi ini tidak hanya untuk riset-riset eksak, tapi juga sudah membiayai riset-riset yang bertemakan sosial humaniora, kemudian juga mungkin lebih spesifik ya ada tema arkeologi, tema bahasa, sastra, kemudian juga ekonomi, hukum, dan bahkan agama itu juga sudah diajukan dan dibiayai juga melalui skema RIM kompetisi. Nah, kemudian ada pengecualian temanya, Bapak Ibu, karena ini adalah tema-tema yang akan dibiayai dari skema lain yang sudah ditetapkan begitu. Jadi seperti yang tema sawit, ini Bapak Ibu tidak mengajukannya melalui skema RIM kompetisi, tapi misalkan grant sawit, PPD PKS, kemudian juga riset klinis, uji praklinis, uji klinis ini dimaksudkan untuk dibiayai di skema pengujian yang ada dua tadi Bapak Ibu. Jadi ada yang inovasi kesehatan dan inovasi pangan. Jadi tidak akan dibiayai di kegiatan RIM kompetisi. Kemudian juga seperti proses manufaktur, ada riset aksi survei, kemudian juga riset dengan tema-tema yang sudah ditetapkan di skema lain seperti invitasi dan ekspedisi. Nah, ini tidak akan dibiayai atau diekskludkan dari skema RIM kompetisi. Nah, ini adalah sebaran datanya, Bapak Ibu. Jadi kami sudah mengelola 7 gelombang dari 2022 pertengahan ya sampai dengan 2024 akhir lalu. Nah, ini jumlah proyek yang diterima Bapak Ibu dari pangan, energi ya, kemudian juga ekonomi dan multidisiplin ini juga sudah cukup banyak. Jadi ini tadi membuktikan ya bahwa riset yang dibiayai di skema RIM kompetisi tidak hanya riset-riset yang bertemakan eksak. Nah, kemudian sampai dengan gelombang 7 lalu, 2024 akhir ya, kami mendapatkan atau pendanaannya dari balik dana abadi penelitian, ini kami sudah menyalurkannya ke 1.300 sekian proyek dengan total nilai dananya ini mencapai 600 miliar sekian. Nah, ini cukup besar Bapak Ibu karena ketika Bapak Ibu nanti mengajukannya melalui skema RIM ini, yang pendanaannya adalah dari LPDP, maka Bapak Ibu bisa mengajukannya langsung multi years. Jadi nanti di awal ditetapkan itu melalui satu surat keputusan. Itu jika Bapak Ibu mengusulkannya 2 dengan maksimalnya 3 tahun dan itu disetujui, maka nanti Bapak Ibu langsung ditetapkan secara multi years. Jadi bisa langsung 2 atau dengan maksimalnya 3 tahun. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mengajukannya 1 tahun ya, kemudian 1 tahun lagi membuat proposal lagi, membuat PKS lagi. Nah, ini tidak perlu. Jadi 1 kali PKS dan 1 kali SK. Nah, kemudian bagaimana nanti ketika akan melanjutkan ke tahun berikutnya, nanti berdasarkan hasil evaluasi dari hasil kegiatan riset Bapak Ibu. Nah, di situ nanti yang menjadi basis apakah Bapak Ibu direkomendasikan begitu ya layak untuk melanjutkan ke tahun berikutnya. Nah, ini juga sebarannya Bapak Ibu masih terpusat di daerah Jawa pengusulnya. Nah, ini sehingga juga untuk kegiatan pada pagi hari ini ya kami juga memaksudkan bahwa ini juga bisa menjangkau lebih banyak lagi Bapak Ibu yang berada di wilayah tengah dan juga nanti di timur juga. Nah, kemudian ini timelinenya Bapak Ibu. Jadi kami membuka, jadi baik RIM kompetisi maupun ekspedisi itu dibuka submisi proposalnya itu atau call for proposalnya itu adalah sepanjang tahun. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengakses website pendanaan risnov.brin.go.id ini itu dibuka sepanjang tahun. Jadi dalam artian memang Bapak Ibu bisa setiap saat, ya setiap hari, setiap saat begitu mengajukan untuk proposalnya. Namun untuk penetapan pemenangnya ini kami membagi menjadi 3 kali periode. Jadi nanti di bulan April, kemudian di bulan Agustus, dan di bulan Desember untuk tahun 2025 ini. Nah, yang akan ditetapkan di bulan April ini sudah kami tutup di 28 Februari lalu. Tapi Bapak Ibu tetap dapat mengajukan proposal. Jadi itu tidak akan kami tutup. Jadi misalkan di bulan Maret ini ya, Bapak Ibu ternyata sudah siap mengenai proposalnya, monggo silakan di submit di website pendanaan Risnov. Tetapi nanti akan kami kelola atau akan kami seleksi begitu ya untuk penetapan di bulan Agustus.
Demikian juga misalkan Bapak Ibu, waduh saya belum siap nih proposalnya, saya baru akan mengajukannya di bulan September. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti akan tetap kami seleksi, namun akan ikut penetapan yang ada di bulan Desember. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jadwalnya dari 2024 lalu kami harapkan masih akan tetap seperti ini ya, berulang. Penetapannya 3 kali dan ada waktu-waktu yang akan kami tutup dahulu untuk ditarik datanya. Tetapi secara submisi proposalnya itu akan tetap terbuka. Nah, kemudian ini adalah yang kedua, Bapak Ibu, riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, ekspedisi. Nah, eh, ini adalah skema yang ditujukan atau akan membiayai kegiatan riset yang bertujuan untuk menghasilkan koleksi ilmiah berupa spesimen dan atau rekaman data ilmiah. Nah, sehingga tadi perbedaannya ya Bapak Ibu ketika di skema RIIM kompetisi adalah kegiatan risetnya yang diutamakan, yang mencari kebaharuan atau mungkin itu suatu riset yang urgent, maka untuk yang RIIM ekspedisi ini lebih ditujukan pencarian data dan juga nanti Bapak Ibu akan menghasilkan koleksi ilmiah dari skema ini. Jadi itu perbedaannya dengan yang RIIM kompetisi. Kemudian juga perbedaan yang kedua adalah di luarannya. Jadi di luarannya di RIIM kompetisi tadi adalah lebih ke jurnal internasional dan KI dan atau KI. Nah untuk yang RIIM ekspedisi ini Bapak Ibu selain luaran yang jurnal internasional, Bapak Ibu juga perlu memberikan atau menyampaikan begitu ya, di luarannya itu adalah koleksi dan atau data ilmiah. Karena memang untuk RIIM ekspedisi ini tadi berupa investigasi begitu ya, rangkaian penjelajahan, penyelidikan lapangan yang memang tujuan akhirnya juga mencari data, maka luarannya yang disyaratkan di RIIM ekspedisi ini selain jurnal adalah koleksi dan atau data ilmiah juga. Nah, itu perbedaannya dengan yang RIIM kompetisi. Sedangkan untuk mekanismenya, kemudian juga kriteria pengusulnya ini adalah sama, dibuka sepanjang tahun. Kemudian juga pengusulnya bisa berasal dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan juga organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Nah, kemudian perbedaan berikutnya ini adalah temanya, Bapak Ibu. Ketika di RIIM kompetisi tadi cukup luas, begitu ya, sangat luas justru, maka di RIIM ekspedisi memang hanya satu tema saja. Jadi, ekspedisi dan eksplorasi keragaman masyarakat dan budaya Indonesia. Dan ini bisa nanti Bapak Ibu teliti begitu di 4 kawasan. Ini bisa memilih ya salah satu, jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan penelitiannya ini di keempat kawasan ini, hanya kami membagi menjadi 4 kawasan strategis. Jadi ada kawasan strategis di Indonesia Barat, kemudian Borneo dan IKN, di kawasan Walese, dan kemudian yang terakhir adalah kawasan Papua. Jadi ini hanya untuk pembagian kawasannya saja. Nah, kemudian kriteria pengusulnya, Bapak Ibu, ini juga sebetulnya sama persis begitu dengan RIIM kompetisi. Jadi, ketua perisetnya, lembaganya tadi bisa berasal dari berbagai lembaga, kemudian juga minimal pendidikannya adalah S3, namun nanti untuk anggota timnya bisa di bawah S3. Nah, ini adalah poin terakhir yang biasanya kami berikan highlight gitu ya, atau kami titik beratkan karena biasanya untuk RIIM ekspedisi ini banyak tema-tema risetnya yang mungkin merupakan hal yang menarik begitu ya bagi periset asing atau misalkan mitra risetnya yang berasal dari luar negeri begitu, karena memang misalkan meneliti mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia, maka misalkan Bapak Ibu nanti memiliki mitra risetnya yang berasal dari luar negeri, maka kegiatan yang dibiayai dari skema RIIM kompetisi atau ekspedisi ini hanya yang berada di kawasan Indonesia. Jadi tidak untuk penelitian yang berada di luar negeri atau juga tidak untuk membiayai perjalanan pulang perginya begitu ya mitra riset yang berasal dari luar negeri tersebut begitu. Nah, ini juga sebarannya Bapak Ibu dari 2024 ya. Kalau untuk yang ekspedisi ini sudah cukup banyak juga dan sudah menjangkau dari barat sampai dengan ke timur. Nah, ini memang pengusulnya masih cukup banyak yang berada di Pulau Jawa karena memang data yang kami tarik ya, kami petakan ini adalah berdasarkan pengusulnya. Nah, mungkin kalau untuk tema dan kawasan tadi sebetulnya mungkin lebih banyak di luar Jawa begitu Bapak Ibu, tetapi karena ini dilihat dari pengusulnya, maka tetap paling banyak adalah pengusul yang berasal dari Pulau Jawa.
Nah, kemudian dari dua skema tadi, Bapak Ibu, kami ingin mencoba menyampaikan juga bagaimana menyusun proposal riset yang memang sesuai begitu untuk skema baik kompetisi maupun ekspedisi. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sehingga ini nanti mungkin ya bisa menjadi materi Bapak Ibu juga menyampaikan kepada para dosen dan penelitinya. Jadi tiga aspek yang kami sampaikan yang perlu diperhatikan sekali oleh Bapak Ibu ketika mengajukan ke skema RIIM kompetisi dan ekspedisi adalah aspek administrasinya, kemudian nanti ada aspek substansinya dan juga aspek anggarannya. Nah, untuk aspek administrasinya ini Bapak Ibu, yang kami lihat itu adalah dua dokumen. Jadi ada dokumen proposalnya ya tentu saja, kemudian dokumen rencana anggaran biayanya atau dokumen RAB-nya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengakses di website pendanaan nanti memang sudah ada template-nya, kemudian juga bagaimana cara mensubmitnya itu nanti akan dapat Bapak Ibu lihat di website pendanaan Risnov. Nah, ini mohon diikuti Bapak Ibu sesuai dengan template-nya karena memang ini yang menjadi dasar begitu ya nanti bagi para reviewer untuk melakukan pengecekan dan penilaian sehingga nanti ketika Bapak Ibu menyesuaikan dengan format template atau dengan bahasanya juga, nah ini akan memudahkan tentunya bagi para reviewer untuk memberikan penilaian mengenai substansinya. Nah, sedangkan untuk aspek administrasinya ini, selain keberadaan dua dokumen tadi ya Bapak Ibu, yang dilihat adalah juga lembar pengesahannya. Jadi lembar pengesahannya ini Bapak Ibu mohon sekali begitu ya, sehingga ini mungkin sebetulnya hal-hal yang sepele yang mungkin membutuhkan ketelitian saja dari Bapak Ibu adalah biasanya tanda tangan dan stempel. Nah, saat ini memang dimungkinkan Bapak Ibu juga menggunakan tanda tangan elektronik, sehingga ketika menggunakan tanda tangan elektronik bisa saja Bapak Ibu tidak menyertakan apa namanya stempel begitu ya, stempel yang apa namanya memang cap basah itu. Tetapi jika Bapak Ibu ternyata masih menggunakan tanda tangan basah dan juga nanti tanda tangan dari pimpinan lembaga, ketua pengusulnya juga tanda tangan basah. Nah, ini maka perlu disertai dengan stempel. Nah, kemudian kesesuaiannya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melihat template-nya, maka yang bertanda tangan sebagai pimpinan itu adalah pimpinan lembaga dari ketua pengusulnya. Jadi bukan dari anggotanya, bukan dari mitranya, namun dari ketua pengusulnya. Sehingga nanti Bapak Ibu mohon sekali dicek begitu ya sekali lagi mungkin ketika melakukan submisi karena terkadang masih kami temukan begitu misalkan ketua pengusulnya dari lembaga A namun mungkin karena tidak teliti ya, jadi sehingga diusulkannya atau tanda tangan pengesahannya itu justru dari lembaga B. Nah, ini mohon maaf sekali, terpaksa kami tolak supaya nanti Bapak Ibu dapat memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, ini adalah template-nya, Bapak Ibu dapat diakses di website pendanaan Risnov, nah, di pedoman teknisnya juga, mohon tinggal diikuti saja, nanti apa namanya sesuai dengan formatnya. Nah, kemudian yang kedua atau aspek yang kedua ini adalah mengenai substansi. Jadi di sini kami sampaikan ada beberapa poin yang nanti akan diverifikasi begitu ya atau dinilai oleh para reviewer. Jadi yang pertama mengenai perencanaan risetnya, kemudian pelaksanaannya, kemudian luarannya dan anggarannya. Jadi di perencanaan risetnya ini Bapak Ibu reviewer akan melihat latar belakang risetnya tadi ya. Jadi Bapak Ibu lah di sini perlu menjelaskan apakah permasalahan riset yang diangkat ini betul adalah suatu riset yang baru atau jika misalkan memang ini sudah pernah dilakukan atau jamak dilakukan begitu ya, tetapi ada urgensi untuk melakukan riset ini misalkan di wilayah tertentu atau memang belum pernah dilakukan di kawasan tertentu. Nah, ini yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu di dalam latar belakang risetnya. Kemudian juga roadmap-nya Bapak Ibu ini juga perlu disampaikan bahwa sebelum kegiatan riset yang Bapak Ibu ajukan, ini mungkin ada hal-hal yang sudah relevan dilakukan. Kemudian juga pada saat Bapak Ibu mengajukan risetnya dan juga setelah risetnya ini. Jadi nanti para reviewer bisa menilai apakah setelah riset ini dibiayai di skema ini Bapak Ibu memiliki rencana begitu bagaimana pengembangan dari riset yang sudah diajukan ini apakah mungkin akan dikembangkan lagi atau mungkin akan diteliti lebih lanjut atau mungkin dikerjasamakan dengan pihak-pihak tertentu. Nah, ini mohon dapat dimasukkan ke dalam roadmap risetnya. Nah, kemudian juga tadi ya track recordnya karena diminta kualitas apa namanya latar belakang pendidikan ketua perisetnya itu adalah minimal S3.
Nah, walaupun untuk anggota tim perisetnya itu bisa di bawah S3, namun perlu memiliki rekam jejak atau track record yang sesuai dengan tema riset yang diajukan. Nah, kemudian poin yang kedua adalah pelaksanaannya, Bapak Ibu. Jadi di sini umumnya metodologi risetnya ya, Bapak Ibu, ini yang perlu disampaikan secara rinci. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu yang ada di riset yang eksak, kesehatan atau mungkin lab begitu ya, mungkin pengujian-pengujian atau pengukuran analisis hasil risetnya ini dapat disampaikan. Nah, kemudian juga mungkin untuk Bapak Ibu yang di riset soshum, ini bisa saja mungkin metodologinya, pengambilan datanya, atau mungkin juga samplingnya, begitu ya. Apa namanya, berapa jumlahnya dan di mana saja kawasannya, ini juga dapat disampaikan dengan sangat rinci di poin pelaksanaan riset ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah luarannya, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa baik untuk kompetisi maupun ekspedisi ya, ada persyaratan untuk minimal luarannya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sampaikan jumlahnya, kualitasnya, seperti misalkan deskripsinya tadi adalah di jurnal internasional, terindeks setara Q3. Nah, kemudian juga jumlahnya, Bapak Ibu. Walaupun tetap perlu diingat begitu ya, Bapak Ibu, sebetulnya reviewer itu tidak melihat apakah misalkan dengan jumlah yang lebih banyak maka riset ini akan menjadi lebih baik begitu ya daripada riset-riset yang misalkan jumlah luarannya ya hanya satu begitu atau apa namanya tidak terlalu banyak begitu sesuai dengan luaran yang Bapak Ibu janjikan. Namun nanti reviewer akan melihat apakah luaran ini realistis dengan rencana yang Bapak Ibu tuangkan, kemudian juga anggaran yang akan diajukan. Nah, ini apakah masuk akal atau realistis begitu? Apa namanya? Ada kesesuaiannya atau alurnya sesuai begitu. Nah, reviewer akan melihat dari situ apakah ini berpotensi betul bisa dilakukan dan bisa juga dicapai untuk luarannya. Nah, kemudian yang terakhir poinnya adalah anggaran, Bapak Ibu. Nah, memang ketika di review substansi, ini reviewer tidak melihat terlalu rinci, begitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti mengajukan sesuai dengan komponen yang diperbolehkan, itu reviewer tidak akan melihat sampai dengan misalkan jumlah angkanya, begitu, atau nominalnya. Namun beliau-beliau tentunya akan melihat apakah ini sesuai tadi dengan perencanaannya, kemudian juga pelaksanaannya, kemudian juga apakah dengan anggaran ini realistis untuk mencapai luaran riset yang dijanjikan. Jadi di sini semisal Bapak Ibu ya, mungkin risetnya pengujian A, kemudian ada analisis B, begitu. Nah, ini tentunya nanti akan terlihat di rincian anggarannya, begitu. Karena tidak mungkin ketika misalkan Bapak Ibu merencanakan pengujian A, analisis B, tapi ternyata yang dimasukkan ke anggaran justru analisis C. Atau misalkan ketika Bapak Ibu mencari data atau mengumpulkan data, begitu ya, di lokasi A dan B, tapi di anggaran ternyata Bapak Ibu menuliskannya di lokasi C. Nah, ini nanti akan menjadi catatan bagi para reviewer karena berarti ada inkonsistensi begitu dari perencanaan sampai dengan anggaran yang Bapak Ibu tuliskan di dalam proposal. Nah, ini tadi sistematikanya Bapak Ibu sebenarnya sama ya dengan format baik lembar pengesahan maupun cover tadi dapat Bapak Ibu akses juga di website pendanaan di pedoman teknisnya. Nah, ini monggo silakan diikuti saja sesuai dengan alurnya. Nah, kemudian untuk anggarannya, Bapak Ibu, kalau tadi kan memang itu yang perlu disampaikan di dalam proposal. Nah, sekarang yang bisa dimasukkan ke dalam anggaran atau yang bisa digunakan dari skema RIM kompetisi ini ada 3 komponen, Bapak Ibu. Jadi bahan habis pakai, nah ini seperti bahan baku ya, tadi kemudian juga analisis atau pengujian atau mungkin sewa peralatan laboratorium yang memang belum ada di lembaga Bapak Ibu atau mungkin di Indonesia. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam komponen ini. Kemudian juga honorarium narasumber, namun yang sifatnya sosial humaniora, karena di sini mungkin memang narasumbernya akan memberikan data primer. Nah, ini bisa dimasukkan juga ke dalam komponen bahan habis pakai. Kemudian yang kedua, ini adalah perjalanan dalam negeri yang terkait dengan risetnya saja. Kemudian juga honorarium tenaga lapang. Jadi bukan honorarium seperti tim perisetnya atau narasumber yang bersifat teknis, ini tidak dapat dimasukkan ke dalam skema RIM kompetisi. Kemudian juga untuk kebutuhan biaya ya yang terkait dengan publikasi, dengan seminar, conference, kemudian juga belanja modal yang nanti akan menimbulkan aset, ini juga tidak dapat dibebankan di skema RIM kompetisi.
Nah, kemudian ini ada beberapa informasi tambahan Bapak Ibu. Jadi di setiap hari Selasa, minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulannya, ini kami di Direktorat Pendanaan BERIN menyelenggarakan juga coaching klinik secara daring. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung hadir. Tertera ya, nanti Bapak Ibu jika mengakses website pendanaan, alamatnya juga selalu tertera di halaman depannya. Halamatnya juga sama untuk link Zoom-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung hadir saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bertanya atau berdiskusi untuk hal-hal yang lebih general. Jadi misalkan mungkin setelah sosialisasi ya dan coaching ini tadi, Bapak Ibu mungkin masih ada hal-hal yang ingin diklarifikasi. Nah, ini Bapak Ibu dapat hadir di coaching klinik yang setiap hari Selasa, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Nah, kemudian karena kami mendapatkan banyak sekali respon begitu ya dan permintaan juga. Nah, kemudian kami membuat juga coaching klinik namun khusus untuk skema rein kompetisi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mendaftar karena ketika mendaftar Bapak Ibu perlu nanti menyampaikan draft proposalnya sehingga ketika Bapak Ibu yang hadir di coaching klinik yang khusus rein kompetisi ini memang hanya akan berdiskusi mengenai hal-hal yang lebih spesifik untuk proposal Bapak Ibu begitu. Jadi sudah tidak hal-hal yang bersifat general atau yang hanya bersifat klarifikasi, namun juga proposal yang sudah Bapak Ibu sampaikan atau yang rencananya akan Bapak Ibu ajukan melalui baik kompetisi maupun mungkin tadi ekspedisi begitu ya. Tapi untuk saat ini kami baru membuka yang rein kompetisi. Nah, ini juga di setiap hari Selasa Bapak Ibu, namun di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Nah, ini makanya Bapak Ibu perlu mendaftar karena nanti setelah mendaftar baru akan kami sampaikan tautan Zoom-nya sehingga Bapak Ibu nanti baru bisa bergabung di coaching klinik rein kompetisi ini. Nah, ini adalah beberapa hal tadi baik dari skema rein kompetisi maupun ekspedisi dan juga beberapa hal lain ya yang ingin kami sampaikan terkait pengelolaan kegiatan riset dalam skema rein ini. Nah, mungkin silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin dikonfirmasi atau diperjelas, mungkin nanti akan kita sampaikan di diskusi atau tanya jawab. Sebelumnya, saya kembalikan dahulu ke Ibu Filda. Terima kasih, Bu Filda. Terima kasih Bu Nungki untuk pemaparannya. Selanjutnya dipersilahkan untuk 3 penanya pertama, Bapak dan Ibu. Mohon untuk aktifkan fitur raise hand. Oh, ini ada beberapa permintaan untuk bahan paparannya. Apakah bisa di-share, Bu Nungki? Bisa ya, nanti akan dibagikan di kolom chat ya, berarti. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi perihal kompetisi dan juga ekspedisi. Silakan. Ini harapannya setelah ini Bapak dan Ibu di LPPM bisa menyampaikan informasi perihal RIM kompetisi dan RIM ekspedisi ini kepada para peneliti, para dosen peneliti di lingkungan institusi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apabila ada hal-hal yang didiskusikan, monggo silahkan kesempatan dibuka untuk berdiskusi secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu. Silakan Pak Tira. G. Dari Undikma, Bu. Ya, Bu bertanya ke Ibu Bu Nungki. Silakan Bapak. Ya, silakan Pak Dira. Selamat pagi, Bu Nungki. Bertanya, Bu. Dan silakan disampaikan pertanyaannya Pak Dira. Baik, Bu. Jadi kami di LPPM tahun 2024 kemarin sempat melakukan monitoring terhadap salah satu dosen kami yang mendapatkan pendanaan dari RIM. Nah, selanjutnya adalah
apakah nanti untuk pengusulan berikutnya itu setiap peneliti yang akan mengusulkan usulan itu harus melalui akun lembaga atau secara mandiri peneliti mengusulkan secara langsung, Bu? Atau kemudian apakah nanti setelah mengusulkan proposal ketua peneliti atau ketua lembaga melakukan approval atau persetujuan terhadap usulan peneliti atau tidak? Ya. Yang kedua, apakah peneliti boleh mendapatkan double pendanaan, Bu? Baik melalui skema yang diberikan oleh Bima Kemendikbud sama yang dari RIM Erispro, Bu. Iya. Pak Itu saja, Dira. Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Dira. Silahkan. Monggo ke Bu Nungki untuk direspon. Terima kasih Bu Firda. Selamat pagi Pak Dira. Jadi tadi ya Pak untuk yang pertanyaan pertama Bapak. Jadi sebetulnya untuk submit proposal itu melalui website pendanaan Risnov Bapak. Jadi untuk website yang dikelola oleh BRIN. Nah, memang tadi untuk coaching yang kami sampaikan itu adalah dari Irispro LPDP. Nah, ini sebetulnya nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan pendanaan yang dari skema RIIM atau dananya dari LPDP, maka nanti ketika sudah mendapatkan apa namanya atau sudah ditetapkan begitu ya sebagai pemenang, kemudian kita berpindah untuk pencairan sampai dengan pengelolaan kegiatan risetnya. Nah, ini melalui Irispro. Namun Bapak Ibu ketika melakukan submit untuk pengajuan proposal pada awalnya begitu ya untuk apa namanya mendapatkan pendanaan skema RIIM ini melalui website pendanaan desrisnov.go.id dahulu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang kedua ini double funding ini begini Bapak, kalau misalkan perisetnya itu memang mengajukan beberapa apa namanya skema begitu ya dan ternyata juga mendapatkan pembiayaan dari skema-skema tersebut tentunya itu sangat baik begitu ya Pak. Tetapi yang perlu dihindari adalah yang double funding yang dimaksudkan bahwa untuk satu kegiatan atau satu luaran yang dijanjikan itu nanti mendapatkan pembiayaan dari beberapa pihak. Nah, ini yang perlu dihindari Pak begitu. Jadi kalau misalkan hanya mendapatkan pembiayaan dari berbagai skema itu tentunya kan baik ya Pak, tetapi dari beberapa skema itu tentunya luaran yang dijanjikan juga berbeda atau kegiatan yang dibiayai dari skema-skema itu juga memiliki perbedaan begitu dari satu sama lainnya. Jadi tidak double fundingnya di situ Pak. Jadi tidak di kegiatan yang sama dan juga tidak di luaran yang sama. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu, Pak Terima Dira? kasih, Bu. Oke, cukup jelas. Baik, terima kasih Pak Dira untuk pertanyaannya. Selanjutnya, dua penanya selanjutnya silakan Bapak dan Ibu. Jika ada yang ya, kita masih punya waktu untuk berdiskusi sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat atau sampai dengan pukul 12 ya waktu Indonesia Tengah. Jadi dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ada hal-hal yang ingin didiskusikan, mumpung bertemu langsung melalui ruang virtual dengan Ibu Nungki. Silakan. Izin, Bu, satu lagi, Bu. Sementara menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bertanya. Baik, Pak Dira, dipersilakan. Sedar konfirmasi, Bu, berarti lembaga itu hanya nanti bertugas untuk melakukan monitoring dan menugaskan reviewer untuk pada saat monitoring, Bu. Nggih. Pak Dira, silakan. Ya, baik Pak Dira. Untuk saat ini atau
atau jika Bapak Ibu sudah mendapatkan pendanaan riset ya yang dari skema RIIM, kemudian kita berkoordinasi, ini memang sampai saat ini untuk dari lembaga itu membantu pada saat evaluasi begitu Bapak Ibu, karena memang dari 2023 yang lalu ya dengan jumlah yang semakin banyak begitu tidak memungkinkan bagi kami untuk assigning reviewer satu persatu begitu melalui direktorat kami, sehingga kami juga bekerja sama dengan lembaga supaya nanti reviewernya juga dapat dibantu dikelola oleh lembaga. Nah, memang untuk saat ini yang berkaitan langsung dengan kegiatan riset dari lembaga supportingnya seperti itu Pak Dira atau Bapak Ibu begitu. Tetapi tadi disampaikan ya di coaching di awal bahwa sebetulnya dengan aplikasi atau sistem Iris Pro itu juga Bapak Ibu bisa mengelola mungkin kegiatan-kegiatan riset yang walaupun tidak melalui skema RIIM tapi pendananya juga dari LPDP begitu ya Bu Filda ya kalau saya tidak salah menangkap. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dari Win kembali, Bu Filda. Silahkan Pak Hasbi. Makasih, Bu. Izin, tadi kami melihatkan di presentasi awal itu sangat kecil keterlibatan teman-teman khususnya di wilayah timur Indonesia ya. Ini mungkin mohon izin beri sedikit saran untuk disupport terkait dengan ini, Mbak. Terutama terkait mungkin pendampingan atau pengembangan kapasitas di kampus-kampus khususnya di wilayah timur Indonesia. Kami juga sekarang di kampus khususnya di Inalaudin saat ini kan ada 2 kelompok kami yang tahun kemarin untuk menggarap, tapi itu juga masih sangat, menurut kami itu masih sangat kurang geliatnya ya. Jadi mohon karena ini saya lihat luar biasa wilayah barat dengan timur ini sangat timpang. Jadi sangat timpang dengan jumlah penelitiannya, dengan jumlah orangnya. Tentu ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar terkait dengan ini. Mohon pertimbangannya dari BRIN atau LPDP. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk sarannya Pak Hasbi. Ya, Mbak Nungki, tadi yang di coaching klinik yang spesifik itu apakah bisa dijadikan media untuk konsultasi proposal lebih detail? Mungkin silakan Bu Nungki jika ingin menyampaikan lebih lanjut. Iya, betul. Terima kasih Bu Filda. Bapak Hasbi ya, kalau saya tidak salah betul ya Pak Hasbi tadi. Ya, betul, Iya, Pak. iya. Terima kasih Bapak untuk sarannya. Jadi ya, memang kami kan kemarin itu baru membuka untuk yang sepanjang tahun ini kan dari 2024 ya Bapak. Ternyata itu juga masih sangat sedikit. Nah, kemudian kami baru memulai kembali sosialisasi dan juga coaching tadi ya Bapak di Januari. Nah, memang untuk penetapan pertama karena kami tutupnya di Februari sehingga memang kemarin pun kami masih fokusnya itu adalah di Barat dan Tengah begitu. Nah, ini mungkin dimulai ya Bu Filda dengan sosialisasi pada pagi hari ini kita mulainya justru dari yang wilayah tengah dan mungkin nanti ke timur Bapak begitu. Jadi memang harapannya nanti mungkin ya setelah Lebaran ya Pak ya karena memang kadang kalau puasa ini agak-agak lemas begitu Pak berbicaranya begitu. Jadi mungkin setelah Lebaran atau mungkin ya bulan April ya Mei ini kami akan berusaha untuk lebih banyak memberikan sosialisasi berkalanya ke daerah yang timur. Kemudian juga tadi ya mungkin kami akan coba diskusikan juga dengan tim bagaimana mungkin nanti untuk coaching klinik berikutnya mungkin ada sesi-sesi tertentu yang memang hanya kami buka untuk daerah atau wilayah Indonesia Timur. Mungkin demikian ya Bapak Ibu, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan begitu untuk Bapak Ibu yang ada di wilayah timur. Demikian Bu Filda. Terima kasih mungkin untuk responnya Pak Hasbi. Apakah ada hal lain yang ingin direspon atau sudah cukup? Ya, saya cukup sekali Mbak. Intinya kami menunggu implementasinya. Semoga teman-teman kami di wilayah timur Indonesia ini bisa melakukan penelitian tentu sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Terima kasih Mbak. Betul, baik. Terima kasih Pak Hasbi untuk sarannya. Nah, selanjutnya ini ada Ibu Rahma. Ibu Rahma, apakah ingin bertanya secara langsung Ibu dari UM Kendari? Ya. Silahkan Ibu Rahma. Baik, terima kasih Ibu kesempatannya. Ini terkait dengan penelitian ekspedisi ya. Tadi saya melihat di slide itu
salah satu slide-nya itu ada yang mengatakan bahwa salah satunya itu adalah menghasilkan koleksi ilmiah yang terkait dengan sumber daya alam. Sementara di yang slide berikutnya itu disebutkan temanya itu adalah mengenai budaya. Apakah kemudian yang misalnya yang terkait dengan, karena beberapa dosen kami itu memang rencana mengajukan terkait misalnya identifikasi keanekaragaman hayati baik di darat ataupun di laut itu, apakah itu kemudian menjadi tidak bisa masuk karena lebih fokus kepada budaya tadi? Terima kasih, Ibu. Ya, Pertanyaannya baik silakan. Ibu Rahma. Betul Ibu, jadi memang dari 2024 sampai saat ini ya 2025 ini eh, tema yang ditetapkan untuk skema RIIM ekspedisi ini memang sangat terbatas Bu. Jadi memang hanya yang apa tadi kok saya jadi agak lupa ya nama temanya, ekspedisi dan eksplorasi keragaman masyarakat dan budaya Indonesia. Jadi memang spesifik lebih ke arah sosial humanioranya ya Bu ya, atau budaya masyarakatnya begitu, sehingga memang untuk yang biodiversity, kekayaan alam atau hayati itu justru jadi tidak bisa masuk Ibu ke skema RIIM ekspedisi. Nah, ini memang kami belum mendapatkan ini ya, apa namanya, penambahan tema untuk yang skema RIM ekspedisi ini. Sehingga ya mungkin nanti kalau memang ada kegiatan risetnya itu Ibu juga bisa memasukkan ke skema RIM kompetisi, atau mungkin jika apa namanya Ibu nanti bisa apa namanya mengunjungi website kami ya Bu ya, itu nanti ada skema RIIM invitasi yang memang dia ada tema-tema tertentu. Salah satunya adalah kekayaan hayati. Nah, ini mungkin Ibu bisa mengajukannya lewat situ juga. Begitu Bu Rahma. Ya. Baik, baik, terima kasih, Ibu. Ibu Rahma untuk pertanyaannya. Oke, kami coba cek lagi di kolom chat. Oh, ini masih perihal akun ya. Ya, Bapak Ibu, barangkali sedikit kembali ke pertanyaan-pertanyaan sesi 1 tadi. Jadi pada prinsipnya apabila eh, lembaga Bapak Ibu sudah pernah menerima dana RIM sejak tahun 2022, maka otomatis lembaga Bapak Ibu sudah memiliki akun Iris Pro, karena akun Iris Pro sudah kami buatkan. Nah, yang perlu dicek adalah, yang perlu dipastikan kembali adalah apakah akun tersebut dikelola oleh LPPM atau dikelola oleh universitas. Dalam hal ini tadi ada yang case-nya dikelola oleh Humas. Nah, barangkali itu yang mungkin perlu dicek. Jadi, untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan pendanaan, maka secara otomatis akun lembaganya sudah ada. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan pendanaan atau baru di RIM 7, gitu ya, RIM 7 atau baru akan mendaftar, maka akun lembaganya memang belum ada. Nanti untuk RIM 7 akan kami buatkan, barangkali untuk sesi coaching lebih dalamnya nanti kita akan jadwalkan kemudian. Seperti itu. Mudah-mudahan sudah terrespon ya Bapak Ibu, karena ternyata cukup banyak yang menanyakan apakah institusinya sudah memiliki akun Iris Pro atau belum. Oke, ada lagi Bapak Ibu, mungkin tadi dari Ibu Farida dari Hang Tua yang menanyakan tentang mekanisme mendaftarnya, apakah sudah cukup jelas? Ya, saya kira cukup, Bu. Cukup. Oke, baik, baik. Terima kasih Bu Farida. Dari Bapak Ibu, ada lagi yang ingin didiskusikan? Kita masih punya waktu sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat atau 12 waktu Indonesia bagian tengah. Masih ada 23 menit lagi. Jika ternyata sudah tidak ada lagi yang didiskusikan, kita bisa akhiri lebih cepat. Gimana Bapak dan Ibu? Sudah cukup ya? Baik. Barangkali Mbak Nungki mohon perkenan untuk di-share sekali lagi jadwal coaching klinik yang pekan pertama dan pekan ketiga itu apa, pekan kedua dan pekan keempat apa. Silahkan Bapak Ibu untuk screenshot, untuk kemudian diingat-ingat dan disebarkan ke dosen atau peneliti di lingkungan Bapak Ibu. Bisa dikirim di runcet, Mbak.
yang Oh, sudah ya. Tadi bahan jadwal paparannya ya. jadwal Oke. jadwal, jadwal coaching kliniknya, Mbak? Oh, ada di bahan paparan. Oh, Ih, ada. Oh ya. ada. Iya, ada di bahan paparan. Iya, ada di bahan paparan. Bapak Ibu, ini izin Bu Filda sudah saya kirim ulang. Mungkin tadi Oke. ada yang belum mendownload. Oke, baik. Bahan paparan sudah dikirim, Bapak Ibu silahkan untuk diakses. Di situ juga ada jadwal untuk coaching klinik pekan pertama dan pekan ketiga dan pekan kedua serta pekan keempat. Itu beda-beda peruntukannya, jadi silahkan untuk didistribusikan kepada Bapak Ibu dosen peneliti di lingkungan institusi Bapak dan Ibu sekalian. Jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, mungkin ada closing remark terlebih dahulu dari Bu Nungki, silahkan. Ya baik, terima kasih Bu Firda. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu. Jadi semoga ini tadi ya coaching dan sosialisasi pada pagi hari ini sepertinya langkah awal juga begitu mungkin dari kita untuk tetap selalu bisa berkoordinasi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kami menyadari bahwa selama ini kami memang mungkin lebih banyak koordinasi atau komunikasi dengan Bapak Ibu periset dan dosen begitu sehingga mungkin ini langkah awal yang baik begitu dengan LPDP juga supaya kita juga bisa lebih baik lagi nanti dalam mengelola kegiatan riset yang ada di lembaga-lembaga dan ini utamanya ya yang di wilayah tengah juga begitu dan tadi juga beberapa masukan yang kami dapatkan kami akan coba tindak lanjuti juga sehingga nanti juga bisa meningkatkan gitu ya produktivitas juga Bapak Ibu periset dosen yang ada di Indonesia wilayah tengah. Mungkin itu saja Bu Firda. Terima kasih sebelumnya atas atensinya Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti untuk materi yang pertama ya, eh, nanti untuk materi yang pertama kami akan kirimkan via PMO. Barangkali sepertinya Mas Manji sudah meninggalkan ruang virtual ini. Nanti kami akan susulkan Bapak dan Ibu dan sekaligus dengan tautan rekaman YouTube-nya. Barangkali akan diakses kembali. Begitu. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini. Kami mohon maaf jika selama berjalannya diskusi barangkali ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas atensinya dan terima kasih banyak atas diskusi hangatnya pada pagi hingga siang hari ini. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang formulasi yang End meetingnya dalam 3, 2, 1.